Nah, sampai akhirnya Mas Syahrul sendiri sadar nih dan bisa mengecoh pimpinan ISIS untuk bisa balik ke Indonesia. Saya mencoba sampai 3 kali itu nggak berhasil, Mbak, untuk meminta paspor saya. Paspor saya itu dipegang sama semacam di sini pemerintah setingkat gubernur gitu kan. Sampai saya pernah diancam itu, Mbak. Katanya kalau kamu datang lagi, nanti kamu saya eksekusi katanya gitu. Sama siapa nih? Sama pemerintah ISIS iya. itu kan. Mas Syahrul ini pernah mengatakan bahwa bom bunuh diri ini adalah hal yang bisa dibilang pengecut. Jihad itu menurut saya yang saya dapat itu demi tegaknya sebuah kebenaran Islam ya, cita-cita mulia gitu kan. Kalau kita jihad itu yang kita pahami sebenarnya musuh ketemu gitu kan. Nah ini ada orang nggak ngapa-ngapain mau dibunuh itu kan yang pengecut siapa gitu kan. Mas Syahrul ini punya usaha apa nih sekarang? Kemarin katanya tahun lalu kalau nggak salah ya, dikunjungi langsung sama Kepala BNPT untuk mampir ke booth-nya begitu ya. Itu usaha apa, Mas? Usaha namanya saya kasih nama Kalina Candy. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk mitra Derat lainnya supaya bisa seperti Mas Syahrul? Kita hebat karena kita seorang Muslim. Kalau nggak boleh memble, masa dapat ujian gitu harus down gitu, harus gimana? Enggak, seorang Muslim tuh bangkit dengan gagah, dengan perkasa. Itulah Rasulullah. Itulah tauladan orang-orang soleh. Saya kira seperti itu nanti, semangat lagi. Tidak sedikit ex-napiter atau biasa yang kita sebut dengan mitra deradikalisasi berjuang untuk menghilangkan stigma negatif dengan berbagai cara yang dilakukan. Salah satunya adalah membuka usaha dengan modal, entah itu dari bantuan ataupun modal sendiri karena untuk menyambung kehidupan dan bisa kembali bermasyarakat. Nah, saat ini saya ada di Kota Malang untuk ngobrol langsung dengan salah satu mitra Derat yang pernah tergabung dalam jaringan terorisme ISIS. Cukup bahaya gitu, semoga, dan bukan semoga, emang udah NKRI, dan faktanya sudah memiliki usaha ternyata. Dan usahanya apa aja, apakah masih berkembang hingga saat ini? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menyebutkan nama tapi udah dijawab loh. Halo, apa kabar Mas Syahrul Munif? Alhamdulillah Mbak, sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, karena Mas Syahrul yang sehat, saya pun juga alhamdulillah sehat. Saya dengan Mas Syahrul juga sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah dinyatakan negatif, begitu ya Mas? Iya. Ya, jadi kita boleh lepas masker untuk bisa lebih leluasa ngobrolnya dan menikmati suasana di Kota Malang. Jadi kita boleh buka. Kita berbicara tentang terorisme, ya. Karena dulu ini pada tahun 2014, Mas Syahrul ini tanpa sadar tergabung dalam jaringan ISIS. Senyum-senyum ya, merasa bersalah pasti ya. Boleh diceritain gak sih Mas, itu awalnya seperti apa? Dan apa sih faktor utamanya sebenarnya tuh? Ya kalau saya sebenarnya tidak merasa bersalah awalnya itu Mbak. Semangat lah ke Suriah ya. Saya tinggalkan anak istri kecil-kecil gitu kan dengan penuh semangat. Karena melihat saudara-saudara saya waktu itu ada video-video tertindas sama ustadz saya. Ustadz yang sempat heboh di dunia maya, ya. Abu Jandal, dia tokoh ISIS. Nah, baru saya pas tertarik gitu kan, saya terenyuh. Apalagi saya waktu itu aktivis gerakan jihadis lah sebelumnya. Saya pernah di MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, pernah di Jamaah Ansarut Tauhid yang itu notabene dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nah, dari situlah konsep pemahaman saya tentang jihad itu sudah masuk gitu kan. Tapi ketika ada panggilan di Suriah, ada konflik tertindasnya saudara saya kaum muslimin, itu yang bikin saya tertarik. Nah, selain itu memang motivasi besar saya, adapun resiko, ya saya niatkan untuk jihad fisabilillah pas waktu itu Mbak. Berarti kan Mas Syahrul bilang udah berkeluarga. Ya. Itu pada umur berapa kalau boleh tahu? Saya tahun 2014 sekitar umur 33-34 lah.
345. Sampai akhirnya yang jadi, ini masalahnya Mas Syahrul nih ya, yang jadi trending adalah ibaratnya sulit untuk pulang ke Indonesia. Bener. Susah begitu ya. Nah, sampai akhirnya Mas Syahrul sendiri sadar nih dan bisa mengecoh pimpinan ISIS untuk bisa balik ke Indonesia. Itu gimana tuh pertamanya? Itu luar biasa Mbak, perjuangan saya di saat orang berbondong-bondong pergi ke Suriah, pengen hijrah gitu ya, dengan banyak propaganda, dengan banyak iming-iming. Saya izin pulang. Nah, itu yang bikin pemerintah ISIS di sana itu sangat apa namanya? Benar-benar melarang saya apa motivasi gitu ya. Bahkan saya dikira sebagai jasus. Jasus itu semacam mata-mata gitu ya. Saya mencoba sampai 3 kali itu nggak berhasil Mbak untuk meminta paspor saya. Paspor saya itu dipegang sama semacam di sini pemerintah setingkat gubernur gitu kan. Itu susah sekali apalagi dengan logat saya pakai bahasa Arab pas-pasan gitu ya. Dipaksain harus ngomong bahasa Arab dengan beberapa argumentasi orang Suriah yang ngomongnya nyerocos gitu kan. Akhirnya tapi saya tidak putus asa karena saya mungkin banyak keluarga saya mengharapkan saya pulang, didoain gitu kan. Makanya saya terus bagaimana sampai saya pernah diancam itu Mbak. Katanya kalau kamu datang lagi nanti kamu saya eksekusi katanya gitu. Sama siapa nih? Sama pemerintah ISIS iya. gitu kan. Waduh, saya udah nyalinya down itu kan. Tapi saya harus pulang tetap. Saya ya apa harus pulang. Apalagi janjian dulu pernah perjanjian sama Abu Jandal itu 6 bulan boleh pulang itu. Justru bisa dibiayai dari sono. Tapi semuanya cuman bullshit aja lah ya. Akhirnya saya mencoba trik yang terakhir. Saya ingin mengajak anak istri saya untuk saya ajak juga ke Suriah pada waktu itu. Jadi menjemput nih? Menjemput ceritanya. Iya, okay. Karena saya alasan anak saya masih kecil gitu kan, istri tidak bisa dan saya ingin menjual aset-aset yang di Indonesia. Mungkin alasan itu dianggap cukup rasional lah mungkin ya dari pemerintah sana. Kemudian akhirnya saya diperbolehkan dapat izin, tapi dengan catatan 2 bulan harus kembali lagi benar ke Suriah. Tapi dalam hati saya pokoknya saya sudah bisa pulang gitu kan. Itu perjuangan luar biasa Mbak. Iya, tapi waktu itu kita pernah bertanya langsung sama Kadensus gitu ya, Pak Martinus Hukom. Ketika sudah di Suriah, itu sebenarnya sudah menjadi rakyat sana, tidak bisa balik gitu kan ya. Emang pasti udah jadi rakyat sana gitu Mas? Ya kebanyakan orang yang pergi di sana kan apalah artinya NKRI kan, mencari udah kadang mentogut-togutkan, antipati sama otomatis dia secara syar'i akidahnya udah anti Pancasila, anti NKRI, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang secara baiat di sana sudah janji setianya sama ISIS. Itu secara otomatis mungkin seperti itu. Nah, cuman ya memang kalau saya pribadi mungkin sudah kehendak Allah ya, sama memang keinginan saya dulu di sana untuk misi kemanusiaan dan pengen balik ke Indonesia, tapi semuanya alhamdulillah dipermudah, saya bisa balik ke Indonesia. Gimana caranya Mas Syahrul ini ngomong ke pemerintah? Itu siapa duluan yang Mas koordinasikan pada saat itu? Awalnya saya mencari Abu Jandal, karena yang mengajak saya minta tolong Abu Jandal untuk bisa mengurus semuanya. Abu Jandal di sana benar-benar, kalau di sini mungkin bisa gelut katanya wong Jawa itu ya, bisa kelahi kan gitu kan. Ini dulu ngajak saya bisa pulang, terus tahu-tahu di sana saya dilarang kan gitu. Akhirnya saya sama Abu Jandal dibiarkan. Nah, itu baru saya inisiatif pribadi untuk bisa mengambil paspor dan izin pulang. Itu aja, Mbak. Akhirnya balik ke Indonesia. Dan sekarang menetap di mana? Saya menetap di Kota Malang. Di Kota Malang. Tapi yang saya mau tanyakan ya Mas, kita tahu bahwa aksi terorisme ini ada beberapa. Salah satunya adalah bisa saya sebutkan yang tadi berangkat ke Suriah untuk berjihad, begitu. Ada juga melakukan bom bunuh diri. Ada juga meracik bom hingga sampai akhirnya ini dilakukannya aksi besar. Tapi yang saya dengar adalah Mas Syahrul ini pernah mengatakan bahwa bom bunuh diri ini adalah hal yang bisa dibilang pengecut. Kenapa? Kan sama aja. Gini Mbak, kalau saya dulu belajar tentang pergerakan untuk jihad ya, jihad itu menurut saya yang saya dapat itu demi tegaknya sebuah kebenaran Islam ya, cita-cita mulia gitu kan. Bukan memaksakan dirinya untuk mati
yang itu justifikasi dirinya. Nah, jadi yang menilai itu dirinya, tapi dalam agama itu, dalam Islam itu kan ada aturan main gitu kan, apa tujuannya. Dan anehnya kalau kita jihad itu yang kita pahami sebenarnya musuh ketemu gitu kan. Nah ini ada orang nggak ngapa-ngapain mau dibunuh, itu kan yang pengecut siapa gitu kan. Nah, kalau Rasulullah itu dakwah dikirim surat baik-baik, diajak sama Islam. Justru Abu Jahal itu yang jelas-jelas yang menentang itu dikasih makan, akhlaknya Rasulullah. Ya saya kira seperti itu, bukan aksi-aksi menurut saya yang tujuan dari tegaknya Islam itu tidak ada dengan aksi-aksi yang seperti itu. Tapi biasanya anak muda nggak sih, Mas, yang melakukan bom bunuh diri ini adalah orang-orang yang depresi, gitu? Ada hubungannya nggak? Saya kira kalau kita lihat kasus yang di Surabaya itu, Mbak, Iya. itu kan satu keluarga. Artinya saya tidak terlalu banyak background-nya ya yang melakukan, tapi yang jelas orang-orang yang sudah berkeluarga pun juga nyatanya aksi-aksi seperti itu juga banyak gitu. Memang dominasinya memang anak-anak muda. Nah, sebenarnya nih Mas, aku juga mau ngasih tahu info ke Mas Syahrul nih. Biasanya memang podcast Cafe Toleransi itu kan di Jakarta ya. Nah, sekarang kita lagi ada di Kota Malang, di salah satu kafe, begitu ya, di Waren Intel Ropang, Kota Malang. Bisa dilihat Mas, ini luar biasa banget ya. Jadi kita dikasih kesempatan buat ngobrol langsung sama Mas Syahrul ini. Boleh di sini loh, nih ada kopi yang udah disediain, kopi viral. Kopi viral namanya? Iya, kopi viral. Oke. Kita coba aja dulu kali Oke. ya. Kita coba. Nah, Mas, kita berbicara tentang BNPT, gitu ya. Mas Syahrul ini kan salah satu dari mitra deradikalisasi. Nah, sebenarnya bantuan apa sih, Mas, yang udah diberikan oleh pemerintah kepada Mas Syahrul, khususnya ini BNPT? BNPT saya yang terutama sangat dibantu pas di Posderat ya, pas di lapas khusus kelas B2 Sentul yang di bawah naungan BNPT ya. Saya yang di sana itu mendapatkan beberapa materi-materi yang menguatkan saya pasca saya keluar dari lapas itu kan. Itu sangat luar biasa. Ibarat orang itu saya habis tertekan, dibuang ke Nusa Kambangan, terus habis itu harus di-refresh lagi, optimisme pasca bebas, itu saya dapat di Sentul. Itu yang sangat luar biasa. Di sana saya disuguhkan sama dosen-dosen dari UI, dari IPB, terus banyak praktisi bisnis juga di sana. Jadi itu yang sangat membantu sehingga saya pasca bebas itu seolah-olah saya menjadi orang baru yang lebih gagah gitu ya, walaupun stigma itu kadang ada. Itu yang sangat membantu saya di BNPT. Terus pasca bebas tentunya kita kan hidup di masyarakat lah, harus memulai hidup baru. Saya di sana saya ambil itu yang namanya kewirausahaan. Pas waktu di sana ada yang diajar sama PKHT IPB waktu itu, ada namanya Pak Isworo. Itu ngajar saya tentang olahan dari buah, Mbak. Itu yang saya kembangkan sampai saat ini dan alhamdulillah ya saya bisa membuka usaha dengan itu. Oh, berarti sempat di BLK ya? Kenapa nggak ngambil bibit lele? Kan di Jawa biasanya banyak ikan lele. Lele mungkin tiap orang kalau ngambil lele semua nanti ya gimana itu. Oh, berarti memang di wirausaha ya, membuat salah satunya mungkin udah pernah bikin apa di sana? Di mana itu? Di BLK, waktu di Sentul? Di BLK itu macam-macam, Mbak, kewirausahaan, ada kaligrafi, ada dari kuliner itu buat somai, bakso, pangsit, gitu kan. Terus ada digital marketing, jadi macam-macam di sana, termasuk ilmu hidroganik, hidroponik, itu kan, berternak sapi, kerutu dan macam-macam itu di sana. Terus saya yang praktekkan saya memang lahir dari petani gitu kan. Jadi saya ingin memberikan solusi terhadap para petani. Bagaimana petani itu bisa lebih ada yang menyerap ketika pasca panen, maka saya olah, itu merupakan harus saya bisa mengembangkan seperti itu. Dan bisa menghasilkan Bisa cuan sekarang. Tadi pas sebelum datang ke sini, saya melihat
sebelum kita bahas usaha nih ya, Ah. Mas. Saya melihat Mas bawa apa? Bingkai atau Oh, novel bingkai. atau apa ya? Bingkai. Mungkin bisa ditunjukin kali ya ke kita semuanya. Ini ada, makanya tadi saya bingung apa kok belum, kalaupun novel kenapa belum berupa buku? Boleh dikasih unjuk mungkin ke Ya. Sobat Damai. Jadi ini apa Mas, novel kisah nyata Syahrul Munif, Api Jihad di Tanah Surya. Surya. Nah, Apa tuh Mas? oke. Tidak gampang ternyata perjalanan saya. Saya sampai, kalau saya pribadi, ibarat orang mau berkarir ke jenjang apa namanya, saya ngambil bintangnya itu harus ke Surya, Mbak. Jauh ya. Jauh ya. Iya. Sehingga saya sekarang dekat sekali sama Kepala BNPT Pak Boy Rafli Amar, sama Bapak Martino selaku Kadinsus. Iya betul. Artinya saya harus mendapatkan bintang itu pergi ke Suriah dulu. Walaupun di sisi lain saya harus bisa merasakan getir dan pahitnya di Makobrimob, rasa sepi dan betapa nestapanya saya di Nusa Kambangan. Nah, dan itu saya mencoba berbagi pengalaman semua itu. Mungkin biar tidak ada Sahrul-Sahrul yang seperti saya. Iya. Saya ceritakan di kisah ini bagaimana sosok Sahrul dulu yang istilahnya penuh dengan bintang. Saya dulu pernah jadi ketua OSIS, pernah ikut Jambore Nasional, pernah jadi ketua lembaga dakwah kampus, pernah ikut HMI. Tapi ujung-ujungnya kenapa saya terpelanting ke Nusa Kambangan istilahnya gitu kan. Iya. Ternyata virus radikalisme itu tidak mengenal bulu. Walaupun dia sosok seorang aktivis, seorang banyak pengalamannya, nah saya ingin berbagi di situ. Biar tidak ada apa di balik, bagaimana perekrutan, bagaimana orang bisa salah cara menangkap. Nah, saya coba berbagi ke teman-teman generasi ini supaya tidak salah langkah. Nah, kenapa kok harus novel? Nah, itu kadang-kadang saya harus membuat sesuatu yang beda gitu kan. Orang membaca teroris, wah orang sudah antipati gitu kan, barangkali loh ya di benak saya. Makanya kalau saya membuat tulisan yang enak dibaca gitu kan, dikit-dikit saya bisa memasukkan nilai-nilai Islam yang rahmatil alamin, yang humanis gitu kan. Nah, itu kan lebih asik kayaknya, lebih mengena gitu. Itu harapan saya. Tapi nih kita pastiin dulu nih, Mas. Ya. Terorisme itu banyak cara kan, ada yang melalui internet, lewat buku. Aman kan? Oh, aman sekali. Itu yang perlu saya tanya, karena ini anak muda, jadi kita bisa promoin ke anak-anak muda juga untuk Benar, baca, benar. jangan sampai salah jalan. Bener ya? Benar. Benar, bukan, jangan sampai salah jalan. Kapan terbitnya Mas? Mudah-mudahan di bulan September ini harapan saya bisa terbit dan bisa dinikmatin sama semua orang. Bulan September ya, jadi kita harap memang novelnya terbit. Ini seperti judulnya Api, bukan membakar Mas Syahrulnya karena novel udah keluar, tapi memang kita harus membakar apa ya Mas, seperti apinya itu. Api jihad itu bisa dipraktekkan di mana saja, termasuk di Indonesia. Bagaimana kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini, mengisi Indonesia dengan banyak berkompetensi, berwirausaha, membuat kafe yang nyaman buat nongkrong, anak-anak muda yang manfaat. Itu semua kalau diniatkan motivasinya mencari kebaikan, insya Allah bisa bernilai jihad. Fix, dah saya dukung. Tapi ini boleh kita, ini bisa ditaruh di depan nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak ada ininya ya? Belum. Bingkainya? Nggak apa-apa, kita taruh sini aja. Nah, kalau berbicara usaha-usaha, ya kan begitu. Mas Syahrul ini punya usaha apa nih sekarang? Kemarin katanya tahun lalu kalau nggak salah ya, dikunjungi langsung sama Kepala BNPT untuk mampir ke apa namanya booth-nya begitu ya. Itu usaha apa Mas? Usaha namanya saya kasih nama Kalina Candy. Nah, ini asik Mbak. Jadi memang pelajaran saya ke melancong ke Suriah itu banyak. Kalau nggak ke situ, saya mungkin nggak lahir buku ini, nggak lahir Kalina Candy. Nah, saya di sana sempat ketemu orang-orang berbagai negara gitu kan. Pas kita makan pisang gitu, saya cerita di Indonesia itu pisang dibuat keripik, dibuat sele gitu. Orang sana kaget, wah orang Indonesia kaya-kaya ya Mbak, berarti ya. Kan di sana itu pisang buah yang spesial gitu kan. Pas saya di lapas Sentul itu kok ada pengolahan waktu itu candy atau semacam cemilan kecil-kecil itu kan.
saya sudah mulai berpikir itu, wah Indonesia kalau bisa mengirim buah ke luar negeri, artinya dengan olahan sedikit kreativitas itu sudah luar biasa. Udah bisa mampu lah, bukan hanya pisang yang di sana langka, mungkin kayak nangka di luar negeri nggak ada, kayak salak juga nggak ada di luar negeri juga. Artinya Indonesia potensinya luar biasa. Cuman itu aja, walaupun saya harus merintis, tapi pas waktu itu mimpi saya sudah sampai ke sono gitu kan. Benar-benar pinter banget nih ya Mas Syarul ini, ternyata di sana bermain sekali pemikirannya gitu ya untuk gitu. usaha gitu. Mas, PHP ya? PHP apa tuh? Mana permennya? Oh gitu ya. Taruh di mana? Ternyata udah diumpetin aja, nggak harusnya udah kita tata di sini. Ini nggak kelihatan. Mestinya ya. Oke. Ini yang paling enak yang mana? Ini namanya nih Sobat Damai. Apa bacanya Mas? Kalina Candy. Kalina Candy. Ini ada banyak. Jadi emang kemasannya ekonomis banget, bisa dibawa di tas gitu ya. Karena kalau misalkan lagi asem, muka asem, bukan gitu nggak sih promonya? Kalau lagi kecut mukanya harus makan permen, kalau lagi asem bibir harus makan permen, begitu nggak? Bukan. Gitu ya. Kalau lagi suntuk biar kelihatan cantik makan permen. Bentar nih saya mau tanya. Kalina ini nama siapa nih? Yang di Indonesia apa yang di Suriah? Coba ngaku dulu Mas. Kalina itu saya menyimpan filosofi dari saya salah sampai panjang ceritanya karena mungkin saya meninggalkan banyak petuah-petuah dari guru-guru saya. Saya coba belajar dan saya angkat guru saya di IPB itu pernah membuat suatu produk namanya pepaya California atau Kalina. Nah itu kurang booming. Nah saya ingin mengangkat orang yang berjasa itu yang senantiasa ingat mewakili guru-guru saya yang dulu saya remehkan. Sehingga saya salah, maka saya tulis arti sebuah guru, saya tulis di Kalina itu. Perjalanan saya ada di Kalina. Nah, kalau selama masa pandemik ini kan pandemik udah kurun waktu 2 tahun ya, Mas. Ini produksinya dari Mas sendiri atau bersama UMKM lain atau gimana omset penjualannya, Mas? Memang pandemi ini bukan saya aja yang saya rasakan, apalagi saya baru bebas gitu kan, terus harus memulai usaha. Terus disambut pandemi ya lumayan lah harus banyak banyak belajar, banyak ngasih terobosan gimana supaya tetap eksis gitu kan. Kalau di pandemi ini memang termasuk ini lahirnya ini asam Mbak sama jahe sama rempah-rempah kita buat itu salah satunya saya untuk bisa terobos peluang di masa pandemi itu seperti apa, dan alhamdulillah peminatnya juga banyak karena kita ketahui ya rempah-rempah itu sudah turun-menurun di leluhur kita, bisa menguatkan antibodi ya, saya buat itu. Manfaatnya banyak juga ya. Banyak. Supaya penjualan makin naik, karena di podcast Cafe Toleransi yang nonton juga udah banyak nih Mas. Saya kasih kesempatan buat promo. Oh gitu ya? Ini kan ada permen kayak jahe gitu ya. Kalau di bis-bis pernah naik bis nggak? Oh pernah yang lah. Ngebagiin ya 5.003, 5.003, nggak mungkin kan sekarang kayak gitu. Nah boleh Mas bebas mau gayanya seperti apa, kasih tahu ke Sobat Damai karena promosi itu penting banget. Oke, terima kasih Mbak ya, saya dikasih promosi sama-sama. Luar biasa. Bukan lagi. Teman-teman, ini saya kenalkan produk saya spesial menurut saya, insya Allah ini terbuat asli dari buah, jadi tidak ada pengawet dan pewarnanya itu sesuai pewarna buah. Kalau produk saya buat lagi buah naga gitu, warnanya ya sesuai buah naga, pepaya, terus ada nanas juga, itu asli buah, jadi aman buat dikonsumsi dari anak-anak kecil maupun orang dewasa. Nah itu tanpa bahan pengawet. Terus ada beberapa banyak varian, buahnya juga banyak. Terus ini yang jelas kalau jahe sudah tahu ya manfaatnya. Itu aja Mbak. Jadi nanti bisa carilah di marketplace mungkin. Iya. Apa tuh namanya? Kasih tahu ke Sobat Damai Mas. Marketplace ada juga di situ toko Kalina Candy. Terus ada juga IG-nya Kalina Candy. Nah itu harapan saya sahabat Damai bisa mencoba menghubungin kami untuk bisa order lah ya,
Mencicipin. Ada kan tapi stoknya? Ada. Oh ya udah kalau ada. Nah, kita udah berbicara usaha juga udah nih terpampang nyata sekali. Kita balik lagi. Balik minum. Boleh sih. Minum dulu. Iya. Doyan sama kopi ya, berarti ya. Emang aus berarti ya? Aus ya. Oke. Kita balik lagi ke topik gitu ya Sobat Damai. Sebelum kopinya habis, saya urutkan. Balik ke Indonesia udah, punya usaha juga udah, ya kan? Nah, apakah pernah diperlakukan tidak baik oleh masyarakat? Bukan ketika bebas, tapi ketika sudah memiliki apa yang Sobat Damai lihat di depan mata ini, Mas. Kalau dari masyarakat umum, saya kayaknya enggak, Mbak. Semua lancar dan semua dukung. Cuman kalau selentingan-selentingan dari komunitas yang lalu-lalu, Syahrul sekarang udah berubah dari manhaj perjuangan, bahasa-bahasa seperti itu saya dengar gitu kan. Cuman ya semua orang punya prinsip hidup, punya jalan hidup, dan jalan hidup saya ya sekarang ya bagaimana mencitrakan Islam itu yang humanis, yang rahmatan lil alamin, sehingga ya sesuai tuntutan baginda Rasulullah. Itu aja menurut saya. Jadi kalau masyarakat semua dengan saya tidak seperti masyarakat pada umumnya, bertetangga, ikut kerja bakti, terus sholat berjamaah sama masyarakat, semua welcome saja dan tidak ada masalah. Aman ya. Berarti ya. Berarti udah benar-benar kembali diterima masyarakat. Alhamdulillah. Saya boleh tanya nggak sih Mas? Apa itu? Kalau kita kembali ke masa lalu begitu ya, jikalau pada saat di Suriah, Mas Syahrul meninggal di sana dalam tanda, saya bilang dalam tanda kutip, dalam keadaan radikal. Penyesalan apa yang dirasakan sama Mas Syahrul? Ini menurut saya pertanyaan, saya langsung ngeri Mbak, ngerti itu gimana ya? Kalau saya meninggal di sana dengan kondisi seperti itu, saya banyak dosa mungkin ya. Bukan surga yang saya dapat mungkin, saya harus meninggalkan orang tua saya dengan penuh kebohongan, meninggalkan anak saya yang kecil-kecil, terus dengan apalagi virus yang saat itu antara saya bias mentogut-togutkan orang, mengkafir-kafirkan orang kelompok di sana. Tapi saya tidak berpikir itu Mbak. Saya berpikir alhamdulillah sekarang saya masih hidup, masa lalu buat cambuk saya untuk lebih baik. Jadi ya, andai kata meninggal pada waktu itu saya nggak tahu lah istilahnya harus di akhirat seperti apa. Tapi yang jelas saya berpikir masa depan saya, masa depan Indonesia dengan Islamnya yang lebih baik, menurut saya seperti itu. Amin, janji ya Mas. Janji. Terakhir sebelum kita akhiri obrolan pada episode kali ini, ada nggak sih pesan-pesan untuk mitra Derat lainnya supaya bisa seperti Mas Syahrul, tanpa mempedulikan orang lain, terserah orang lain mau ngomong apa, tapi kan bukti nyatanya ada di depan mata. Apa yang bisa Mas Syahrul ingin ungkapkan? Ya, saya kepada teman-teman semua yang dapat ujian seperti saya, Allah itu ngasih ujian supaya kita lebih baik, menurut saya seperti itu. Kenapa Syahrul dibuang ke Makobrimob sama Dinsus, ke Nusa Kambangan? Kalau saya sebagai seorang muslim, itu Allah pengen menguji dan pengen saya lolos untuk lebih baik. Kalau dulu mungkin kurang benar, Allah memperbenarkan. Pas waktu di dalam itu di Nusa Kambangan, dari situ saya muhasabah. Allah maha hebat, maha tidak pernah menzalimi hambanya. Dari situlah saya terus hidup dan terus semangat untuk membuka lembaran-lembaran baru. Masa lalu, semua orang punya masa lalu, dan masa lalu itu tidak harus ditangisi, tapi masa lalu buat cambuk kita untuk lebih baik. Saya kira itu. Terus semua orang punya ujian, semua orang punya masalah, tergantung kitanya bisa menghadapi dengan baik atau tidaknya. Itu Mbak. Pesannya sangat bagus banget ya. Sangat benar-benar, semoga nyampe gitu ya Mas, Mudah-mudahan. ke teman-teman mitra Derat nih yang masih down, belum bisa cepat bangkit gitu Mas. Kita hebat karena kita seorang muslim. Kalau nggak boleh memble, masa dapat ujian gitu harus down gitu, harus gimana? Enggak, seorang muslim tuh bangkit dengan gagah, dengan perkasa. Itulah Rasulullah, itulah tauladan orang-orang soleh. Saya kira seperti itu nanti, semangat lagi. Baik, terima kasih banyak Oke. Mas Syahrul Munif kesempatannya. Oke Mbak, makasih.
sama-sama. bisa ngobrol langsung ya dan memberikan motivasi juga ke teman-teman Mitra Derat. Semoga nanti lain waktu bisa main ke Jakarta, Oke. ke kantor kami. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Nah, Sobat Damai, kali ini mungkin di episode kali ini saya bukan memberikan kesimpulan ataupun yang tadi sudah kita bicarakan, tapi saya ingin membantu Mas Syahrul Munif untuk memberikan semangat kepada teman-teman Mitra Derat untuk terus semangat dan berjuang, karena udahlah, jangan dengerin apa kata orang, terserah orang mau ngomong apa, tapi kalian buktikan bahwa memang usaha yang telah dilakukan merupakan adalah hasil dari lembaran baru yang udah dilakukan. Saya Leni Januarti, Saya Syahrul Munif. salam damai dan salam Indonesia Satria.